Tolong ya kalau itu tolong bawa kita ke. Kamu keliling-keliling Mbak ya. Lain pula apa casting Pak Zainal ya? Apa Pak? Pakai wig kan Pak Zainal? Pakai wig Pak ya? Aku mau juga kan itu tuh. Ibu itu Zainal minta aku bentuk aku dia. Udah Pak. Berapa sekolah yang masuk? 1, 2. Ada Ibu Nelinda Nel, SMA N2 Bungo, Ibu Guswanida, Ibu Helmia, kemudian SD 86 Sarkam. Sama Citra masuk ada? Titis Ayu, Titis Bayu. Ibu Citra. Halo, Assalamualaikum. Mana? Ada nelpon tadi. SMA 3 belum nampak Pak, atau mungkin belum diganti. Kalau tugasnya mana? Sekolahnya mungkin di Zoom-nya. Bapak Ibu semua Ya, berdasarkan undangan itu Pak. Ya, surat izin kita ke kampus ya. Nah, iya Pak, silakan nama. Mano yang melarikan diri ya. Bapak Ibu Standby semua hari ini ya. Yang ada namanya di rename. Berapa jam kegiatan? Dari mana? Supaya kami bisa ngecek dari sekolah mana Bapak Ibu semua. Iyalah. Saya di rumah lah, di kampus lagi PBAK, ospek. Ya, kayaknya 1 hari kemarin jalan lagi terus lah, tambah lagi hari ini. Penting buat cuci tangan atau masker kan, jaga jarak. Kawan saya yang Yudo. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ketua. Ada SMA 2 Bungo, SD 21. Tadi enggak mah, tidak ada masukan pilot project. Yang belum ganti nama mohon diganti nama sekolahnya juga supaya kami dari sini bisa mengetahui Bapak Ibu dari sekolah mana.
sekali lagi peserta yang dari sekolah mohon ditambahkan di belakang nama atau di depan namanya nama sekolah, dari sekolah mana, karena kami hari ini mengundang ada 10 sekolah, tetapi yang baru nampak ada sekolahnya ini 1, 2, 3, baru 3, yang lain masih nama yang bersangkutan. Ada yang sekolahnya sibuk, kepala sekolah gaptek. Mas Eno, Mas Bila sudah hadir. Mas Bila, siapa ya? Rename-nya belum diganti lah. Baru yang kita tahu di sini SMA 25, SDN 221, SD 58, Kotodumo, SD 86 Sarkam, MTS 6 Kerinci. Mas Eno. 10 sekolah. Iya Pak. Tapi orang itu sudah tahu kan? Sudah tahu Pak. Di grup itu sudah kita infoin Pak. Baik, guys. Ada. Kalau melihat data selain yang ada di dalam ini, sudah cukup 10 orang kayaknya. Cuman kita nggak tahu yang mana sekolahnya masing-masing aja. Oh iya. Yang SD dulu, yang SD 200 itu masih terkendala dalam ya. Terus saya minta ganti laptopnya dulu. Jadi mohon ditunggu yang SD 200 kota ganti. Oke, siap. Oke. Ini barusan. Saya belum lihat. SMA 3 Tebo itu ada Bu Anika, Bu Gus Fanida, sama Bu Helmia dari SMA N 3 Tebo. Ini Pak Uncu nih dari SMA 3 ya? Ya, terus mana SMA 3 tuh? Anggota Padi tuh. Bu Citra Wahyuni dari Bu Citra Wahyuni. Tolong masukkan sekolahnya Bu, dari mana? Di rename namanya. Ada Kanda. Meli Tangel. Ada Kanda Tarik. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang mana? Ya, kenapa? Pergi? Nah, pergi ke dalam itu bukan kurang. Tapi kalau ada kegiatan yang bisa pergi gimana? Ya? Pergi 5 kalau bisa. Ya, disiapkan aja. Ya. Ayo, tolong nanti di sekolah tuh, Pak. Saya, ya, nama sekolah buat. Apa ini belum dibuka apa? Apa? Kok dari pagi sama? Signal.
Zainal, kira kalau bisa tahu ke orang itu supaya layar mereka itu tulis dengan identitas sekolah dan nama. Jadi kasih tahu Pak. Sudah Pak, sudah. Dari tadi Pak. Kita Bapak yang tahu, ini admin lah yang tahu. Sudah admin yang tahu Pak. Apa lu tanya? Kok lu? Aku kan layar Pak, Bapak. Iya Pak. Lagi ibu-ibu yang belum tahu, daripada titik 3 di atas itu, randomnya itu ditukar dengan nama sekolah. Nah, itu Bang. Mantap tuh. Ya, bagi yang bapak-bapak, ibu-ibu yang dari sekolah, tolong pada titik 3 di atas, tukar dengan cari random, tukar nama sekolah. Mantap, Pak Tarif. Sebelah kanan tuh, Pak. Ya. Harga sebagai tentara. Bagus ya, Pak. Aku mau tampar. Bagus. Terima kasih, bagus sarannya. Kita. Ayo tuh, Mas Sakti tuh. Ini namanya Sultan Sakti. Iya. Tapi kalah Sakti, mau dia pendek tuh, Pak. Yang pendek itu namanya Sakti, tapi orang Sakti, Pak. Iya. Apa aja yang lebih pendek, banyak yang tinggung, Pak. Pendekar, Pak. Pendekar, Pak. Nah, itu main darah, Pak Dimas. Pak Eri dari mana, Pak Eri? Pak Eri Satria. Pak Eri dari mana? Bentel. Ambo di tolong namanya Pak Eri. Sampai. Dari sekolahnya tukar. Pak Eri itu lah sensor, Pak Eri. Oh, sensor aman itu. Kalau dari Ada yang mewakili sekolah hari ini kan? Yang belum sekolah Ambo itu masih bermasalah dengan itu. Pakai laptop usang, masih berulang yang selamat pagi, Bit Kepala 221. Wah. Apa kabar Uni? Bagaimana kalau kan lawan itu? Apa kabar Uni? Lengkap lah nyebutnya kepala apa? Kepala SD 221 Uni gitu. Oh, enggak. Kalau menurut Tandu untuk Peri. Awak. Halo Pak Suhardiman Malay. Sehat. Alhamdulillah Bang Tarif. Iya, alhamdulillah. Kita tetangga tuh hari. Ayo. Pagi tadi lagi mengenai Talona. Ikut sedang dia. Ayo. Tidak Pak di Triono tuh tetangga. Ayo. Semoga hari banyak tetangga Mak. Ayo. Ya Pak Di, saya tetangga begitu. Ya. Nanti nelpon berkata tuh dari lu dari SMA. Ayo. Kota Jambi. Makasih Peri. Jalan sekolah. Iya. Melki kasih nama sekolah. Kalau mau dimakan. Aku pada di sekolah belakangnya. Iya. Itu contoh yang kamu itu Pak Dimas. Pak Eri Satria itu lah sudah bermasuk. Ayo lah. Oh, pada itu. Iya. Kali Pak. Iya. Tapi Eri kalau tahu apa Anda kata juga. Pak Dimas capek mana naik sekarang? Agus kau ini kita pendek. Padahal awak tangguh
sini Pak. Aku Zoom. Dia aplikasi Zoom. Adena, SMP 4 nama belum? Waalaikumsalam. Ya, Pak. Ya, Pak. Dia sudah apa ya di sini? Sumatera Barat. Halo, bentar. Itu ngomong nih. Hah? Ini saya tadi. Ah. Itu dari mana? Dari Simas. Reminnya ganti dengan nama sekolahnya ya. Nama sekolah. Nama sekolah dulu. Ya. Remin ganti audionya. Pak, baru dipilih nama sekolah. SD Negeri 200, garis miring 4, ya untuk Sinada. Apa Zoom? Di remin di layar. Bapak tulis sini Zoom. Oke, kalau sudah terpenuhi. Zoom. Pan. Zoom. Hai. Ah. Baca aku ini posisi yang ayo angkut tuh baik belakangnya terang wajahku hitam suci kok iya ada nolong ediknya nanti apa misalnya enggak pak lawan dalam pendek jadi hitam boleh posisi yang itu rubah oh iya posisi apa yang gelap itu baru nampak salah ya saya yo belakang tak ayo caranya bagus kamu tarang bercahaya taruhnya ah Ferry caranya pak tangga background backpack tarang aja gitu bagus nah bagus itu komandan ya nama saya komandan nah silakan mulai Siap Pak Ketua. Astagfirullahaladzim Agus kok besok jadi dan beliau Agus wajah siap yang saya hormati Pak Ketua Ban SM Provinsi Jambi beserta seluruh anggota PAN yang bersempat hadir pada pagi hari ini, Bapak Ibu calon asesor, Bapak Ibu dari sekolah madrasah yang ditunjuk menjadi tempat praktek visitasi kita, dan tim IT dan Bapak Ibu semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita dapat berkumpul di Zoom ini dalam keadaan sehat walafiat. Kami sengaja mengundang Bapak Ibu semua pada hari ini. Kita akan membicarakan teknis tentang pelaksanaan visitasi yang secara daring ini. Untuk memulai kegiatan ini, kita sama-sama membaca hamdalah dengan membaca bismillah. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga acara ini. Bapak Ibu semua, untuk memulai ini silakan kepada Bapak Ketua Ban SM untuk memberikan pengarahan terkait pelaksanaan praktek visitasi yang rencananya akan dilaksanakan pada 14 September nanti, sekaligus juga memberi arahan kepada kita termasuk juga ke sekolah terkait pelaksanaan praktek visitasi. Pada Bapak Kepala Ketua Ban, kami persilakan. Terima kasih
wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak Ibu anggota BAN SN yang dihormati, Bapak calon asesor yang kami hormati, Bapak Ibu kepala sekolah madrasah yang kami cintai. Kenapa saya katakan cintai? Karena memang banyak kepala-kepala madrasah yang muncul ini. Mengawali kegiatan ini, sama-sama kita mengucapkan hamdalah, alhamdulillah, karena Allah telah memberikan kesehatan kepada kita semua, sehingga kita dapat berjumpa melalui video. Bapak Ibu yang dihormati, kami dari BAN SN Provinsi Jambi pertama sekali mengucapkan kepada kepala sekolah, kepala madrasah yang telah bersedia menjadi relawan untuk tempat praktek visitasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada hari Senin tanggal 14 Mei. Apapun syaratnya, apapun ketentuannya, apapun yang dimintakannya nanti, kita dengar dari anggota BAN yang menangani ini, yaitu Pak, ada namanya silakan anak-anak itu namanya Pak Satria. Satria Dabesan. Dengan itu sekali lagi tidak berkata kami minta terima kasih kepada Bapak Ibu Kepala Madrasah dan sekolah. Pada pelaksanaan paket visitasi nanti banyak yang akan merepotkan Bapak Ibu, terutama dalam hal keadaan serta di sekolah Bapak Ibu. Karena dalam penggalian data ini itu perlu namanya wawancara. Karena kita untuk melihat dokumen beserta observasi itu tidak bisa kita lakukan karena memang kondisi COVID-19 ini. Mudah-mudahan kondisi seperti ini membuat berkah tersendiri bagi kita dunia kita. Bapak Ibu yang dihormati, saya tidak ingin berpanjang lebar. Pak, kalau panjang sekian ibu, kalau lebar sekian bapak-bapak, singkat sajalah. Untuk selanjutnya kami serahkan kepada pembawa acara biar nanti Pak Satria lah yang bercerita panjang lebar. Sekian dulu, ya Bapak Ibu, saya Saleh. Kalau Bapak Ibu sering lihat folder saya, kalau ada SKP itu ada Saleh dan itu dikatakan bantengnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ketua BAN SM. Bapak Ibu semua, sengaja memang pada rapat terbatas ini kami sengaja mengundang hanya perwakilan di setiap kelompok asesor memang supaya kita memaksimalkan koordinasi kita nanti. Tugas Bapak Ibu semua menyampaikan ke anggota yang lain memang tidak semua kita undang, hanya setiap kelompok itu satu orang perwakilan yang masuk di grup ini. Untuk selanjutnya kita minta Pak Satria untuk sedikit menyampaikan teknis pelaksanaan visitasi besok yang pasti betul yang seperti yang dibilang Pak Ketua tadi akan merepotkan sekolah atau madrasah, tetapi paling tidak dengan adanya ikut di praktek visitasi ini Bapak Ibu yang termasuk dalam pilot project
itu lebih memahami bagaimana kerja kita dalam nanti praktek visitasi secara daring. Ada Pak Satria, kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semuanya. Yang kita sama-sama kita hormati Bapak Ketua BAN-SM Provinsi Jambi, Bapak Sekretaris BAN-SM Provinsi Jambi, Bapak Ibu rekan-rekan anggota BAN yang hadir di langsung pada pagi hari ini, Bapak Ibu peserta atau calon asesor BAN-SM Provinsi Jambi yang juga terbatas kita undang itu hanya beberapa kelompok. Dari masing-masing kelompok ada 10 kelompok. Kemudian Bapak Ibu kepala sekolah atau madrasah yang dijadikan tempat rekan-rekan nanti melaksanakan praktek visitasi yang insya Allah akan dilaksanakan pada tanggal 14 ya Kak ya, 14 September yang akan datang. Bapak Ibu, kami akan menjelaskan ringkas saja karena nanti detailnya akan kita ungkapkan ketika jalan turun kita Bapak Ibu praktek di lapangan. Ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan dulu bahwa praktek visitasi kali ini kita tidak bisa langsung turun ke sekolah. Jadi karena kondisi dan keadaan kita nanti akan melaksanakan praktek secara daring. Jadi dari tempat masing-masing dan juga sekolah akan melayani kita juga dari sekolah masing-masing. Oleh karena itu ada beberapa hal yang ingin kami sampaikan agar pelaksanaan praktek nanti berjalan mulus. Karena memang waktu yang kita siapkan itu hanya lebih kurang 4 JP, berarti hanya 4 kali 45 menit. Itu pun sudah termasuk Bapak Ibu membuat laporan. Jadi lebih kurang 3 jam kita mulai nanti, dan itu ada pengantar mungkin lebih kurang 15 menit nanti dari kami sebelum turun atau sebelum Bapak Ibu memulai praktek ini dan menyiapkan laporan juga. Jadi 4 JP itu komplit, di situ ada pengantar dari kami sebentar pengarahannya, lalu Bapak Ibu praktek visitasi dan terakhir menyusun laporan. Nah, bagaimana bentuk laporannya nanti kita akan sampaikan pada sesi yang besok pada tanggal 14 yang akan datang. Yang pertama mungkin kami dulu menyampaikan informasi ini kepada Bapak Ibu calon asesor atau peserta. Tolong nanti sampaikan kepada kawan-kawan juga yang tidak hadir pada ruang kali ini. Yang pertama, mestinya memang sesuai dengan aturan baru, tugas asesor itu nanti bukan hanya turun di sekolah atau bukan hanya visitasi, tetapi diperluas sekarang. Mulai dari Bapak Ibu akan melihat asesmen kecukupan. Jadi asesor nanti akan diajak melihat bagaimana kelengkapan sekolah dari asesmen kecukupannya, baik indikator mutlak maupun indikator relatifnya. Itu dilihat nanti. Tapi untuk kali ini Bapak Ibu, karena memang waktunya amat terbatas, kita tidak memulai dari situ, jadi mulai dari dulu sekolah. Ketika Bapak Ibu nanti turun di sekolah, itu yang perlu dilihat adalah waktunya memang amat terbatas, amat singkat. Jadi nanti Bapak Ibu setiap kelompok itu ada 6-7 orang. Jadi 6-7 orang. Tugas Bapak Ibu nanti di sekolah itu pertama akan melakukan penggalian data. Penggalian data ini dilakukan paling tidak ada 4 metode yang dipakai. Tergantung nanti tagihan dari butir-butir instrumen. Nah, tagihan butir seperti apa? Ada nanti pemainnya observasi, ada telaah dokumen, ada wawancara, dan ada angket. Nah, karena Bapak Ibu tidak turun ke sekolah atau tidak langsung ke sekolah, maka pola observasinya itu bisa digunakan dengan 2 cara. Ada yang namanya dengan cara sinkron, yang kedua ada yang namanya asinkron. Nah, kalau cara sinkron
berarti Bapak Ibu nanti akan bergabung ke grup sekolah. Jadi nanti siapa-siapa yang ditugaskan untuk observasi, dia nanti akan menggabungkan ke grup sekolah yang ketika itu mungkin grup sekolah melaksanakan siaran langsung juga di sekolahnya masing-masing atau melihat langsung di kelas masing-masing. Tapi karena kondisi saat ini barangkali hampir semua sekolah di Jambi ini memang tidak melakukan pembelajaran langsung, semuanya dari rumah. Jadi ini kecil kemungkinan bisa kita lakukan. Oleh karena itu, yang bisa Bapak Ibu lakukan adalah asinkron. Asinkron caranya pertama nanti sekolah akan mencoba menayangkan video rekaman pembelajaran. Jadi juga kami ingatkan sekolah mungkin kalau nanti punya video pembelajaran atau rekaman video bisa nanti ketika asesor ingin melihat bisa ditayangkan ketika Zoom nanti atau ketika melaksanakan presentasi melalui daring. Atau juga bisa melihat audionya, jadi memperdengarkan. Jadi bisa dengan videonya atau bisa memperdengarkan audionya. Jadi ini bisa dilakukan dengan dua cara itu. Oleh karena itu memang pesan kami juga nanti untuk Bapak Ibu kepala sekolah dari sekarang juga bisa nanti menghimpun atau mengumpulkan satu atau dua video yang bisa dipakai untuk menayangkan atau memperlihatkan kepada sekolah beginilah pola pembelajaran di sekolah kami. Beginilah caranya belajar sehingga dilihat oleh asesor. Itu yang pertama. Lalu yang kedua untuk telaah dokumen. Nah, telaah dokumen ini juga sama karena kita tidak langsung ke sekolah, maka mau tidak mau kita juga nanti akan diperlihatkan oleh sekolah apa saja yang diminta oleh asesor. Ini bisa juga dengan dua cara. Cara pertama, memang hari itu sekolah langsung, pandangannya langsung melihat dokumen apa yang diminta oleh asesor. Itu bisa jadi dokumen yang diminta ada berhubungan dengan perangkat pembelajaran, nanti disorot juga oleh asesor, atau yang lain-lain sarana prasarana oleh asesor. Atau yang kedua, Bapak Ibu boleh, yang lebih mudah mungkin yang kedua ini. Dari sekarang, silahkan nanti sekolah juga merekam dulu, umpamanya yang bakal ditagih nanti oleh asesor, direkam. Mungkin rekaman tentang RPP, membuat RPP, rekaman bagaimana bagaimana sekolah memaparkan perpustakaan dan lain sebagainya. Itu direkam lebih dulu, nanti baru bisa ketika diminta oleh asesor ditayangkan pada saat itu. Itu mempermudah daripada Bapak Ibu nanti kepala sekolah umpamanya atau kawan-kawan guru itu nanti keliling untuk memperlihatkan ini lebih baik rekaman ini. Tapi kalau tampil kedua-duanya lebih baik. Tapi ingat waktu kita amat terbatas. Lalu wawancara. Nah, kalau wawancara bisa lakukan langsung ketika daring. Bisa nanti kalau asesor meminta mungkin ada yang ingin disampaikan kepada kepala sekolah, mungkin langsung ke kepala sekolah nanti dengan guru. Nah, setiap sekolah atau sekolah mempersiapkan paling tidak pertama kepala sekolah dan wakil kepala sekolah. Yang kedua 3 orang guru. Jadi ingat Bapak Ibu kepala sekolah, 3 orang guru dengan bidang studi yang berbeda. Jadi keahlian yang berbeda. 3 orang guru. Kemudian 5 orang siswa dengan jenjang yang berbeda. Mungkin 1 orang di kelas 1 atau di kelas 10, nanti 2 orang di kelas 11, 2 orang di kelas 12. Jadi bisa 5 orang dengan jenjang yang berbeda. Kemudian juga mempersiapkan 1 orang wakil dari orang tua. Bisa langsung komite sekolah atau bisa langsung orang tua, silakan. Yang penting ada wakil orang tua. Paling tidak orang tua yang tahu lah dengan apa yang kita kerjakan di sekolah. Kemudian bagi yang dapat nanti di SMK, Bapak Ibu juga menghadirkan ketua program di masing-masing program yang ada di SMK. Nanti dia bisa didalami oleh kawan-kawan asesor. Kemudian yang keempat itu angket Bapak Ibu. Nah, angket ini nanti akan disebarluaskan kepada siswa. Jadi yang siswa yang 5 itu tadi nanti akan mendapat angket. Angketnya sudah ada Bapak Ibu di instrumen kita. Jadi ada beberapa bukti nanti dalam instrumen terbaru
itu yang menghendaki angket. Tidak semua butir, jadi ada beberapa butir. Silahkan nanti dilihat di ISP 2020. Ada butir mana nanti yang akan disiapkan angket, dan kelompok sudah menyiapkan angketnya yang di-share melalui link. Nah, jadi link kelompoknya nanti akan dibuat sendiri, silakan. Kelompok nanti membuat link itu nanti akan di-share kepada anak yang kita minta, lalu nanti anak yang mengisi angket itu apa yang kita minta itu. Nah, ini beberapa hal yang berkenaan dengan dengan teknis pelaksanaan visitasi. Kemudian nanti ketika Bapak Ibu di sekolah mungkin memang sama halnya seperti yang dulu, itu perlu memang ada step-step kita melakukan. Mungkin ketika datang kita menyampaikan maksudnya apa, nanti baru Bapak Ibu secara bertahap nanti akan melakukan dialog dengan pimpinan sekolah, dengan guru, dengan siswa, ketua program, dan mungkin juga dengan orang tua. Dan terakhir menyampaikan juga kesan dan pesannya sekaligus pamit selesai melaksanakan. Barangkali itu secara umum yang kami sampaikan. Nanti teknisnya akan kami lakukan pada saat kita pelatihan. Mungkin itu Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bapak Ibu semua. Itu penjelasan singkat paling tidak untuk awal seperti itu. Paling tidak untuk proses pembelajaran Bapak Ibu semua, kita masih mungkin kalau di sekolah itu, saya tambahkan, kalau di sekolah itu ada sedang pelajaran apa namanya, Zoom itu dengan siswa. Nah, Bapak Ibu asesor boleh menghadiri di situ, numpang di situ untuk melihat proses pembelajaran. Itu juga salah satu mungkin yang nanti bisa dilakukan. Tetapi paling tidak Bapak Ibu tetap dalam kelompok. Nah, perlu kami jelaskan nanti, Bapak Ibu nanti dalam pelaksanaan visitasi, praktek visitasi nanti ada 6 orang atau 7 orang calon asesor bersama satu sekolah. Nah, jadi nanti kelompoknya dalam grup Zoom itu tidak banyak. Jadi cuma ada 7 sampai 8 orang. Dan itulah tempat diskusinya, bertanyanya. Bapak Ibu, sebenarnya kami pinginnya setiap misalnya guru satu Zoom harusnya kan, siswa satu Zoom, kepala satu Zoom, orang tua satu Zoom. Tetapi karena keterbatasan kita, maka satu Zoom untuk 4 komponen, ada guru, ada kepala sekolah, ada siswa, dan ada orang tua. Mungkin itu, mungkin Pak Sekban ada yang ditambahkan, silakan. Halo Pak Sekban. Halo, silakan Pak Sekban. Terima kasih. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Pertama, saya ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah mempertemukan kita di ruang ini, di ruang video conference. Saya ucapkan selamat bergabung. Ini mungkin kali pertama atau yang pertama kali kita bertemu pada room ini. Kemudian pada Bapak Ibu yang tergabung pada room ini tetap menjaga dan mengawal kesehatan dirinya dan keluarganya. Karena apabila di antara kita ada yang sakit, saya yakin semua anggota keluarga akan menderita. Kita jangan sampai menderita di tengah wabah yang terjadi ini. Kenapa ini dilakukan? Karena menyiasati situasi yang sampai hari ini belum berubah. Sebagai pihak yang mungkin langsung terlibat ataupun tidak, kita hanya bisa mendoakan dan berpartisipasi untuk mengingatkan warga tetap mengawal dan mengikuti protokol COVID.
Selanjutnya kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah, Kepala Madrasah, kami mengapresiasi dan mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya karena telah membantu pelaksanaan kegiatan ini dalam rangka kita melaksanakan praktek visitasi. Sekali lagi kami dari Ban SM Provinsi Jambi mengucapkan terima kasih dan mengaturkan penghargaan yang setinggi-tingginya. Kepada Bapak-Bapak asesor, ketua kelompok, saya melihat ada Pak Adi, kelompok 1, ada Pak Agus Rizal. Ya, selamat pagi Pak Agus, Pak Adi, ada Pak Yudung Handoko, dan beberapa anggota Ban SM Provinsi yang hadir. Bapak Ketua Panitia, Moderator, dan penanggung jawab praktek visitasi secara daring yang saya hormati, ada juga Pak Zainal dari IT Ban SM. Pada pagi ini tadi sudah disampaikan oleh Pak Satria selaku penanggung jawab praktek visitasi secara daring. Memang nanti untuk asesor diminta akuntabilitas kompetensi keterampilan IT-nya dalam menyiapkan aplikasi dalam rangka menginformasikan, menyebarkan angket kepada sekolah. Mungkin dari sekarang sudah bisa bersiap-siap. Angketnya ada di dalam IASP. IASP yang dipedomani adalah yang terakhir dikirim oleh Bapak Haji Muhammad Hatta. Sudah haji belum ya? Belum doa, paling tidak doa. Pak Sekban, izin Pak Sekban. Wajahnya tidak nampak, jadi ibu-ibu kepala sekolah ini peserta ini pengen nengok wajah Pak Sekban. Ada yang chat saya tadi barusan. Oke, terima kasih. Saya ngikuti chat Pak, tapi saya lihat belum ada Pak. Di room ini ada room chat, belum terlihat Pak. Chat WA apa? Ya, yang pertama kali chat itu adalah saya Pak. Jadi ibu bisa baca, itulah tulisan saya. Baik, kenapa ini sengaja saya matikan? Supaya ini jadi pembelajaran ya Pak Adi, Pak Agus, Pak Yudo yang ada di sini. Nanti selama mengikuti kegiatan, praktek yang saya lakukan ini tidak boleh. Jadi asesor harus mengaktifkan videonya. Nah, dan latar belakangnya seperti itu. Pak Ketua tadi sudah menggunakan background belum? Sudah ya? Pak Ketua nampaknya fotonya saja ini. Sudah, Pak Ketua juga. Betul. Background di mana dapat nih? Ya, fungsinya jadi saya sudah mengikuti protokol pelatihan Pak. Background didapat di mana? Background dapat di mana nanti dikirim Pak Eri. Ya, ada Pak Eri juga ya. Ya, bagi-bagi. Jadi selama pelatihan tetap aktif videonya, tidak seperti yang pertama tadi saya praktekkan. Ya. Dan apa yang disampaikan oleh Pak Satria tadi, Pak Sekban. silakan Pak Sekban. ya kan. Berarti Pak Sekban udah ngasih contoh berarti. Ya itu contoh itu tidak harus yang benar. Ya. Bagus, mantap. Wah, Pak Eri, contoh keteladanan. Contoh itu. Oh, contohnya. Ada contoh. Lanjut, Lanjut. abaikan. Ya, baik. Ya, kita teruskan. Jadi apa yang disampaikan oleh Pak Satria tadi bagi asesor itu termasuk di dalam penilaian Pak selama praktek. Antara yang disampaikan tadi adalah menjadi penilaian selama praktek visitasi ke sekolah secara daring.
Kemudian kepada pihak sekolah, ini suatu yang luar biasa, Pak. Saya melihat ada ibu muda ini namanya Ibu Citra Wahyuni. Benar ya, Ibu Citra Wahyuni? Oh iya. Senyumnya itu menghilangkan rasa dahaga. Kacau. Ya, oke. Teruskan Pak ya. Ya, jadi kita harus punya irama. Itu salah satu iramanya seperti itu. Kemudian kepada pihak sekolah, kami mohon kerjasamanya. Kalau menghadirkan guru, siswa, saya kira itu tidak jadi persoalan. Cuma menghadirkan dari pihak orang tua itu mungkin ada sedikit hambatan. Tapi pihak orang tua bisa berada di sekolah atau berada di rumah masing-masing. Dengan catatan pihak orang tua bisa ikut dalam room meeting. Nah, atau bisa juga secara teknis melalui video call. Nah, jadi itu beberapa hal teknis yang perlu diberi penguatan. Padahal pada beberapa urutan yang tadi sudah disampaikan oleh Bapak Satria selaku penanggung jawab praktik edukasi secara daring. Ibu Citra Wahyuni dari sekolah mana, Bu? Kurang kedengaran, Bu. Besarkan volume di laptopnya. Oke, masih tetap saya tidak dengar, Bu. Minta Ibu Citra yang dari rusak laptop, Bu. Ya, Ibu Citra. Laptopnya tidak usah dibesarkan, cukup volumenya saja, Bu. Antapan, dia dari SD Kotobumo sudah penuh, Bang. Kotobumo ini mana nih? Tanah kampung ya? Kampung Bang Tomato. Dusun Kamai itu. Kota Budi. Oh, berarti SD Dusun Kamai ya? Iya. Ini Pak. Ya kalau Pak Ketua sudah tertawa tuh saya senang gitu loh, walaupun dompet kosong. Ya, mungkin itu saja beberapa penguatan yang bisa kami sampaikan. Ada hal-hal yang mungkin sifatnya tadi hanya sekedar joke supaya suasananya menjadi cair. Yang ini kelihatannya agak panas, jadi mudah-mudahan ke depannya pada pelaksanaan praktek edukasi bisa berjalan lancar dan berjalan dengan baik. Kemudian asesor yang masuk ke dalam pelatihan ini adalah asesor yang terpilih. Kami perlu informasikan kepada Bapak Ibu. Ada 61 asesor yang terlibat dalam pelatihan ini dan mereka semua adalah yang terpilih. Dari ratusan asesor sebelumnya yang di Jambi ini kita punya 300 asesor. Disaring, akhirnya dapatlah 61. Dan 61 ini akan ada lagi penyaringan. Berapa sisanya nanti yang tertinggal. Nah, jadi yang lulus ini adalah betul-betul yang berkualitas pengetahuan, keterampilan, sikap, dan memiliki integritas. Begitu kami informasikan kepada Bapak Ibu Kepala Sekolah. Jadi yang lulus yang ikut pelatihan saya ini bukan main-main asesnya. Walaupun masih suka main gitu. Ya mungkin itu saja Pak Ketua, Pak Satria dan Bapak Moderator yang bisa kami sampaikan. Lebih kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak Sekretaris atas arahannya.
saya kira kita masih bisa buka dialog, tapi mungkin kita lebih kepada sekolah madrasah yang di tempat lokasi. Kalau ada yang ingin ditanyakan di sebelum kita tutup, mungkin silakan Bapak Ibu semua. Saya berharap memang yang banyak nanya sekolah madrasah, karena memang sekolah madrasah akan jadi tempat Bapak Ibu untuk praktek nanti. Apa yang dipersiapkan, apa yang dibutuhkan, karena tadi Pak Sekpan sudah, kami melalui PAN sangat mengapresiasi kesediaan Bapak Ibu semua untuk menjadi lokasi praktek visitasi, karena memang agak cukup kurang saya kira. Terutama tadi kata Pak Sekpan menghadirkan orang tua di Zoom itu, tapi kalau siswa dan guru itu mungkin mudah, tapi untuk orang tua mungkin agak sulit. Silakan Bapak Ibu semua, ada yang ingin disampaikan? Kita buka dialog. Silakan Pak Saga dulu. Perlu dijelaskan ke kira-kira mereka diberikan berapa laptop yang bisa tampil, apa semuanya harus luas, jadi ini. Bagaimana teknis mereka bergantian memakai nanti? Orang itu ya benar. Oke, Bapak Ibu semua, memang kita pinginnya, Bapak Ibu semua kita pinginnya itu ada 4 laptop atau 4 Zoom yang kerja hari itu. Tetapi memang Bapak Ibu semua, Zoom kita ini terbatas hanya untuk 100 orang. Jadi, kalau kita mengundang lebih banyak, memang agak kesulitan kita dalam berzoom ini. Jadi saya kira rencananya itu mungkin baru satu sekolah itu 1 laptop dan 1 Zoom. Nanti kita minta kebijakan dari Pak Ketua seperti apa, kira-kira apakah boleh lebih dari 1 Zoom atau memang hanya 1 jam untuk 1 sekolah. Karena kemarin kita menghitungnya ada 21 kelompok di praktek visitasi ini, tetapi karena ada aturan baru dari BAN, awalnya kita 3 asesor 1 sekolah. Tetapi karena ada aturan dari BAN yang mengharuskan kita 5 sampai 10 orang 1 kelompok, maka kita tetapkan 6 orang sampai 7 orang 1 kelompok. Pak Ketua gimana? Apa ada penambahan Zoom atau seperti apa? Mungkin kita minta penjelasan Pak Ketua dulu lah. Karena memang masih punya kesempatan untuk menambah 10 sekolah, itu masih mungkin untuk dilakukan. Terima kasih Bang Hatta. Ketua BAN atau Ketua Panitia? Ketua BAN maksudnya. Oh, terima kasih. Iya, Bapak Ibu. Zoom edukasi ini maksimal hanya 100 peserta. Berarti kalau nanti kita praktek visitasi, seluruh anggota dan 10, karena mereka menjadi panitia, tambah dengan IT juga ada 10, 20, tambah semua anggota peserta itu 60, berarti sudah 80. Tambah sekolah 10 sudah 90. Atau nanti anggota itu cukup 2 laptop, kelompok itu cukup 2 laptop yang bisa, setiap kelompok 2 laptop juga, itu bisa kita memberi akses ke sekolah, penambahan peserta dunia itu. Tapi yang jelas kalau bisa 1 sekolah itu 1 dulu Pak, karena pertanyaannya itu kalau kita buat classroom-nya nanti untuk 1 sekolah 2 laptop tanpa ada breakout masing-masing, itu akan ribut Pak. Akan ribut. Oleh karena itu untuk 1 sekolah kita coba 1 laptop dulu, mereka meletakkan di satu tempat, maka kalau perlu kepala-kepala yang duduk, kalau perlu guru yang duduk di situ. Oke, perlu siswa-siswa yang duduk di sana. Atau nanti tekniknya diserahkan kepada peserta kelompok itu, bagaimana caranya untuk mengendalikan data itu. Oke. Tapi sudah berbeda seperti itu Pak. Oke, terima kasih Pak. Kemudian Pak Hatta, kita dengar dulu, kita minta juga dulu dari Kepala
SD karena menghadirkan diri ketua beserta orang tua ini, kira-kira ada keberatan atau bagaimana? Kita dengar dulu apa tulisan mereka kalau memang ada gitu. Terima kasih Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bapak Ibu kepala sekolah atau yang mewakili kepala sekolah untuk berkomentar, Pak. Tidak masalah. Apa ada kendalakah? Silakan. Dari mana Bu? Dari matematika, Pak. Silakan, tapi laptop di sampingnya coba. Barat. Assalamualaikum, Pak. Salam. Waalaikumsalam. Ya, dari matematika, Pak, mau tanya. Kayaknya ada speaker tuh. Karena kayaknya disebut ada juga menghidupkan baterai. Ada speaker. Ya. Ini Pak mau nanya. Ngomong kita ke ya semua orang. Nah ini yang langsung kalau nggak kita ngomong ada ini. Halo? Speakernya mati dulu. Silakan. Silakan. Mau nanya ini Pak. Antara buku, pedoman buku yang kami pegang dengan yang di sama-sama ini itu beda Pak butirannya. Memang butirnya sama-sama putih, 3 putih. Tapi buku kami yang buku 15, yang buku yang 1 tadi 16 tadi kami minta dikirim buku yang 3 butir itu yang mana yang kita pakai gitu, Pak. Nah, jadi kami bisa menyiapkan butir-butir yang 3 butir karena antara satu buku dengan buku yang lain itu beda-beda. Nah, jadi kami nggak tahu urutannya, Pak. Nah, minta itu aja, Pak. Itu maksudnya draft ya SP 2020 Bu ya? Iya, yang kemarin tuh yang masih draft, Pak, yang dikirim Pak Fatoni. Oh, draft ya? Ya, Pak. Jadi kami minta yang disahkan gitu, Pak. Jadi biar kami nggak milar-milir ke sana gitu, Pak. Oke, siap. Iya, Pak. Minta di-share-kan lah, Pak, bukunya. Jadi kami bisa kerja yang maksimal, Pak. Nah, itu aja, Pak. Terima kasih, Pak. Silakan. Pak Sikban silakan mungkin atau Pak Ketua. Biar asisten saya dulu Pak Sekban, silakan Pak Sekban. Terima kasih. Di tempat saya ini tadi terputus-putus suaranya, Pak. Ya, terputus-putus suaranya. Jadi tagihan yang ditagih oleh ibu itu kurang jelas. Tapi kalau ibu itu umpamanya, Pak kirim nomor rekening, kan sedikit kan ibu sampaikan. Tidak ada terputus. Tapi kalau narasinya panjang itu terputus-putus. Nah, jadi bagi para pihak anggota BAN ketua yang suaranya jelas mendengar suara ibu tadi, silakan memberikan tanggapan. Terima kasih. Nah, berarti kembali ke Pak Ketua berarti ya? Ya, asisten saya, Pak. Mohon kepada Bapak Ibu itu pura-pura peka dulu. Yang penting kita di sini kurang kita itu jangan di sana. Jadi Bapak Ibu nanti kami kirim melalui chat draft final, lalu di Kanada kami kirim dulu melalui chat nanti di sini. Tolong nanti Ibu download, ambil di sana. Karena memang yang terbaru itu yang lama dulu 4321 ini bergerak ke kanan sehingga bentuk kolom 4321 dalam bentuk kolom. Nah, kalau tulisan ke bawah itu namanya tulisan sinodi. Jadi sekarang gerakan terakhir 431 itu ke bawah, 4, 5, 2, 1 ke bawah.
dengan ada level kinerja. Jadi Bapak Ibu yang perlu dilihat dari draft yang baru nanti, siapa responden yang diminta di situ. Nah, itu yang perlu disediakan nanti. Misalnya penggalian data siapa, penggalian data secara observasi, kemudian wawancara, karena kita memang wawancara, siapa yang diwawancara, karena bisa Bapak Ibu lihat. Dan isi wawancara pun sudah disebut dalam Bapak. Mudah-mudahan nanti tim IT akan mengirim terbaru. Halo Bu Farida. Halo Bu Farida, betul Bu Farida. Ya, Pak. Nah, nanti kami tim yang terbaru itu ya. Oke. Bisa minta dikirim linknya, Pak. Ya, di Malaysia juga kita coba. Ya, minta tolong dikirim linknya yang baru, Pak. Ya, terima kasih. Sudah puas ya? Sudah Terima puas? kasih, Pak. Oke, terima kasih. Ya. Pak Ketua izin. Pak. Ya, silakan waktu. Silakan Pak Tempan. Ya, baik. Jadi tadi di ruang chat ada tertulis Pak Uban minta kirim buku 33 butir yang telah disahkan. Di sini kami informasikan yang 33 butir itu yang lama Bu, yang 2019. Yang 2020 ini sudah 35. Jadi ada kenaikan sama dengan jumlah hampir mirip kenaikan pasien COVID Bu, naik tuh Bu. Nah kemudian ini kan baru derap Bu, derap digunakan untuk praktek visitasi nanti uji coba. Setelah divalidasi, diverifikasi oleh tim ahli pada bidangnya di tingkat nasional, di tingkat pusat, baru derap ini disahkan menjadi instrumen akreditasi satuan pendidikan. Jadi kalau Ibu minta yang sudah disahkan, kami sampaikan belum ada Bu. Secara nasional itu belum ada, termasuk sekolah Indonesia yang berada di luar negeri. Nah, jadi perangkatnya sama. Sekolah Indonesia di luar negeri kan ada Bu ya di Kedutaan Besar Republik Indonesia di luar negeri. Instrumen akreditasinya sama, tapi masih menggunakan draft. Nah, mungkin itu penguatan untuk yang minta draft. Oke, 33, jadi tidak 33, kalau ada yang 33 bukan salah, tapi itu sudah tidak digunakan lagi. Nah, jadi sebaiknya kita mengurangi untuk saling. Terima kasih. Pak, saya sedikit menambahkan lah. Ya, silakan Nam. Untuk draft butir inti dan butir khususan sudah saya kirim melalui chat di Zoom ini agar Bapak Ibu dari sekolah bisa mendownloadnya. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu semua yang ada yang lagi ingin ditanyakan. Kalau tidak ada, selesai berarti acara kita. Silakan Bapak Ibu mungkin Pak Akta, izin. Pak Akta, izin. Moderator izin. ya silakan. Bisa ngomong. Begini, Izin Pak, izin Pak. Pak Akta. Sebentar, ada SMS 9-nya ada apa nih? Sekolahnya Pak Adin. Iya, sama 9 Pak, minta izin Pak. Oh ya, silakan. Sama 9. Silakan. Silakan Pak. Nah, nggak bergerak lagi dia. Terus takut tuh Pak, terus. Lanjut terus. Silakan Pak Seban dulu, Pak Seban silakan. Kayaknya Mas
Halo? Halo, nama. Halo, halo, Ya, silakan. halo. Ah, yang pertama tadi karena sinyalnya putus, link yang harus di-download itu kami dari tidak nampak karena putus. Itu yang pertama, mohon nanti diulangi Pak ya. Yang pertama. Ya. Yang kedua, tanggal 14 itu kan dikatakan sudah mulai, tapi belum ditetapkan itu jadwalnya karena kita mau memanggil baik itu orang tua maupun siswa untuk datang ke sekolah untuk tanggal 14. Nah, kira-kira jam berapa itu kira-kira nanti ditetapkan supaya kita tahu memanggil orang tua itu dengan waktu yang pas gitu. Karena di sini apakah tadi sudah dijelaskan kami tidak tahu karena memang terputus-putus. Yang ketiganya itu untuk besok kan ada dibuat lagi Zoom itu untuk besok hari Kamis tanggal 10 itu untuk menjelaskan bentuk laporan. Dimulai jam berapa itu kira-kira Pak? Makasih. Terima kasih Pak Storus dari Mas Tian. Mungkin langsung Pak Sekda. Ya. Masalah teknis itu ketua panitia. Kalau saya yang borong kan salah nanti. Pak, tadi mau nyampaikan apa? Mungkin dulu sebelum jawab Pak Storus. Oke, baik. Sebelum jawab, saya ingin mengingatkan kita semua kalau asesor tidak perlu ingat. Kepala sekolah ini kan manajer di sekolah. Pekerjaan begini ini kan banyak dikerjakan oleh asisten yang ada di sekolah. Yang paling sering itu adalah operator. Jadi maksud saya, silakan minta bantu operator untuk mendownload file dokumen yang sudah dikirim di ruang chat room ini. Nah, silakan. Jadi kepala sekolah saya pahami itu pekerjaannya kan banyak dikerjakan oleh operator. Mohon maaf Pak Kepala ya. Setelah jadi pengawas, jadi asesor, nah sering salah paham. Karena pekerjaan selama ini banyak dibantu oleh operator. Nah, jadi silakan ini download file-file yang tadi kita bantu operator. Nah, saya hanya mengingatkan saja, terutama kepala sekolah yang umurnya di atas 48 tahun. Kalau kepala sekolah muda ya memang respon lah terhadap teknologi. Nah, mungkin itu saja untuk mengingatkan kita semua dan mohon maaf atas ketidaknyamanan ini. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekban. Pak Satria mungkin terkait jadwal tadi praktek partisipasi hari apa memang terkait dengan undangan ke siswa dan guru dan orang tua. Mungkin silakan orang tua. Ya, silakan Pak Satria mungkin untuk memang dalam jadwal itu praktek dilaksanakan hari terakhir. Jadi hari terakhir itu hari Senin. Ya kan mulai nanti Kamis, Jumat, Sabtu, Minggu, Senin. Jadi hari terakhir. Nanti paginya kita berikan pengantar dulu bagaimana Bapak Ibu melakukan visitasi, praktek visitasi. Kemudian sampai siang. Jadi lebih kurang 4 JP, jadi 3 jam yang 4 JP. 3 jam pas. Itu pun langsung nanti dengan laporan. Nanti dari visitasi Bapak Ibu kita beri waktu mungkin beberapa menit nanti untuk menyusun laporan dan bagaimana bentuk laporan akan diberikan pas saat mengantar Bapak Ibu waktu mundur konsultasi. Mungkin itu Pak hari Senin untuk jadwal lebih spesifik karena ini kaitannya dengan mengundang siswa dan orang tua ke sekolah. Kira-kira mulai jam 9 kah mereka harus sudah di sekolah atau jam berapa? Mungkin itu yang masuk Pak Sekda. Ya, mungkin begini, detailnya mungkin kita minta ketua panitia, saya kira Pak Adi bisa menjelaskan. Pak Adi, silakan Pak Adi. Ada Pak Adi di grup ini? Halo Pak Adi. Ya, halo. Ya Pak Adi, silakan Pak Adi. Baik, terima kasih kesempatannya. Bapak Ibu, saya hormati Pak Ketua Dewan, Pak Sekretaris, Bapak Ibu
Ibu Kepala Sekolah, Bapak Ibu, asesor, dan berkegiatan. Jadi pada sesi kegiatan ini kita juga bisa menangani pelatihan asesor. Pelatihan asesor akan berlangsung dari tanggal 10 September sampai dengan 14 September 2020. Jadi kegiatan di sini kita sudah ada peserta yaitu 61 asesor. Kita lanjut lagi untuk melakukan aplikasi. Itu di sini ada evaluasi, juga ada proses evaluasi terkait dengan kegiatan pelatihan. Terus yang disampaikan memang sesinya cukup banyak dari tahap awal dan sampai itu ada beberapa kegiatan. Mungkin sekolah di sana tidak dilibatkan dari tahap awal. Sekolah hanya dilibatkan pada tahap aplikasi. Maka dari kegiatan juga minta terima kasih tadi atas kesempatan sekolahnya untuk membantu kegiatan ini berjalan dengan baik. Jadi artinya proses-proses dalam pelatihan itu bisa berjalan. Salah satunya adalah pelatihan atau aplikasi, sampai dengan nanti bentuk rekomendasi. Semua pelatihan ini sebenarnya evaluasinya si asesor. Di sekolah tidak, cuma di sekolah hanya bisa mendapatkan pengalaman untuk pada saat ada divulgasi, ada presentasi di sekolah sudah punya pengalaman bagaimana divulgasi secara daring. Ini hanya pelatihan divulgasi. Jadi untuk kegiatan pada saat divulgasi, pelatihan divulgasi itu pada hari Senin, karena kita butuh hari terus. Jadi dari pagi itu hari Senin sampai dengan sore. Itu sore langsung penutupan kegiatan. Berarti langsung jadwal praktek itu di jam berapa? Biar sekolah siapkan, maksudnya siapkan jam berapa diundang guru, siswa dan orang tua tadi mungkin. Di jadwal Pak Adi jam berapa? Jadi kalau untuk jadwal umum kita hari apa? Ya berlangsung partisipasi itu dari jam 8 sampai jam 14. Jadi kita hanya ada jadwal umum. Tapi di kegiatan itu di sini ada beberapa. Pertama itu penyampaian materi. Itu ada 30 menit. Setelah itu ada aplikasi itu 120 menit. Itu laporan dan presentasi. Saya rasa yang untuk mendatangkan sebelumnya khususnya untuk negara atau sekolah lah ya, intinya itu di saat setelah penyampaian materi Pak Ata. Jadi setelah 30 ya, jadi artinya sekitar jam 9 atau 10 ya. Jam 8 ya, jam 9 sudah bisa didatangkan. Jam 8 kan mulai materi presentasi. Paling tidak 9 ya, benar. Sekolah madrasah yang ditunjuk menjadi tempat praktek sudah masuk ke room ini, gitu ya. Kita sebentar setelah materi, sekolah madrasah masuk ke room ini, room yang sama dengan praktek presentasi. Kita praktek. Setelah praktek Pak itu boleh keluar dari room itu. Jadi sebentar, paling kita setengah Bapak Ibu semua. Pelaksanaan yang berhubungan langsung dengan Bapak Ibu sekolah madrasah. Siang kita sudah mungkin membuat pelaporan dan tidak butuh Bapak Ibu mungkin sampai sorenya itu mungkin Bapak Ibu paling sampai siang Pak, itu harus mungkin begitu ya. Jadi Bapak ya. Jadi Bapak jadwalnya kan jam 8 ya. Kemudian kita ada tempat tadi 3 jam sampai jadwalnya jam 8 sampai jam 11. Tetapi di sekolah itu kita mulai hanya itu Zoom itu mulai jam 8:30 sampai jam 10 paling lambat, karena jam 11 mereka sudah selesai buat laporan. Antara jam 10 sampai jam 11 sudah buat laporan. Jadi perkiraan saya memang sampai kalian yang mengajarkan orang tua dan lain-lain itu dari jam 9 sampai jam 10. Itu pasti ya gitu ya dari sini. Itu Pak terus ya. Ya oke. Makasih. Yang lain mungkin sekolah
bertanya silakan. Oke, saya kira kalau cukup mungkin di netcall atau sudah semua? Sudah ya? Saya kira begitu Bapak Ibu semua praktek seperti itu. Nanti mohon kepada perwakilan SSU yang ikut dalam hari ini menyampaikan semua hasil ini ke kelompok masing-masing, karena memang sengaja kami undang hanya sebagian dari setiap kelompok untuk menghadiri ini. Nanti kami disosialisasikan terkait praktek visitasi ini. Untuk materinya itu nanti disampaikan pas pelaksanaan materinya. Jadi memang kita tidak bicara materi, tapi kita bicara teknis pelaksanaan praktek visitasi pada hari ini. Saya kira begitu. Terima kasih Bapak Ibu sekolah madrasah yang sudah hadir pada kegiatan hari ini. Mudah-mudahan kerjasamanya kita ke depan lebih baik lagi. Kami sebagai pihak dari PANASN mengucapkan banyak terima kasih Bapak Ibu semua dapat hadir. Maka, izin. Kalau bisa disampaikan sumber rapat ini untuk penguatan. Ya. Ini kan bagian dari proses pelajaran kan, membuat kesimpulan dan membuat penguatan. Nah, oke. Kemudian Pak, sedikit Pak, sesi tadi dari Pak. Samping itu mungkin ada dua bahan yang kita share ke tim yang akan visitasi itu. Pertama memang jadwal secara umum. Yang kedua, kita lihat di chat juga ada yang meminta panduan teknis visitasi. Jadi mereka mensosialisasikan itu. Memang ada yang tulis begitu Pak. Terima kasih Pak Najmul, Pak Sikban. Kita sudah melaksanakan rapat ini. Saya kira kesimpulannya adalah pertama Bapak Ibu semua, kita bicara teknis. Pertama, kita minta kepada pihak sekolah madrasah tadi untuk menyiapkan satu kepala sekolah, 3 guru, 5 siswa dan 1 orang tua untuk ikut pada pelaksanaan praktek visitasi yang dilakukan secara Zoom. Sama. Kedua, hari pelaksanaannya hari Senin itu dimulai jam 8.30 sampai jam 11 kira seperti itu. Kemudian boleh Bapak Ibu semua kita menggunakan infocus untuk layar utama kalau itu memungkinkan, atau tetap pakai Zoom yang ada dengan bergantian yang ada di. Nah, kemudian juga kita juga minta kepada yang hari ini ikut diskusi ini untuk menyampaikan pelaksanaan visitasi itu. Selamat ya. Saya lanjutkan karena ada tadi sedikit dari luar mungkin dari kita menyampaikan Bapak Ibu semua kelompok ada di grup kita masing-masing. Memang ada yang bertanya hanya sebagian yang diundang, kita untuk efisien agar pelaksanaan bisa berjalan dengan baik. Untuk teknis yang seperti Pak Najmul sampaikan tadi, itu nanti akan dilakukan pas pelaksanaan visitasi nanti. Ini hanya kita koordinasi dengan sekolah madrasah yang akan menjadi tempat kita untuk praktek visitasi. Saya kira itu mungkin ada terakhir kata terakhir dari Pak Sekban, Ketua BAN, silakan. Pak Ketua atau Pak Sekban, sebelum ditutup ada yang ingin disampaikan? Dulu ada dari asesor atau pengawas pembina mau menyampaikan atau menanyakan silakan. Tadi sudah Pak, tidak ada tanggapannya yang tadi sudah. Sudah ya. Kalau dari saya dari ketua sudah oke lah. Terima kasih kepada Bapak. Halo Pak Ana. Ya, Pak.
boleh kasih masukan Pak Atta? Pak Di, silakan Pak Di. Oke, terima kasih. Saya ingin tanya dengan Pak Satria. Halo Pak Satria. Oh, halo. Halo Pak Satria. Yuk, halo. Halo Pak Satria. Terkait dengan penggalian data tadi Pak Satria. Yuk. Kiranya teman-teman di satuan pendidikan itu memberikan data terkait dengan kegiatan pembelajaran. Yang saya tangkap itu kan kegiatannya harus live ya, kegiatan yang sedang berlangsung. Apakah mungkin mereka menampilkan dokumen yang sudah diupload ke YouTube dan sebagainya, yang merupakan bentuk kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan oleh mereka di satuan pendidikan di mana mempelajarikan sasaran tadi itu. Halo? Ya Pak Di. Jadi Pak Di, untuk observasi itu kita bisa menggunakan dua cara. Bisa menggunakan sinkron dengan asinkron. Jadi kalau sinkron, kita langsung live dengan sekolah yang sedang ada proses. Tapi kalau itu tidak mungkin, silakan menggunakan media lain. Mungkin rekaman yang ditampilkan. Silakan Pak Di, boleh. Terima kasih Pak. Yuk. Oke, terima kasih. Yang lain silakan, kita kasih kesempatan. Pak Atta bisa kasih masukan Pak Atta? Ya, silakan Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin sedikit ini kasih masukan untuk pelaksanaan aktivitas ini, karena kita kan sekaligus itu dari tim sektor dengan orang tua, sekaligus dengan kepala sekolah, sekaligus dengan siswa, sekaligus dalam waktu yang singkat. Jadi saran saya, asesor bisa menggunakan video call, misalnya tidak menggunakan Zoom tapi menggunakan video call untuk wawancara, misalnya keluar dari Zoom sebentar atau di dalam Zoom dimatikan suaranya, maka asesor berbicara dengan siswa, wawancarai siswa itu dengan video call. Itu masukan dari saya, atau wawancara dengan siapa gitu sesuai dengan materi yang dia ingin pendalami, data yang ingin digali. Itu Pak Atta. Oke, makasih. Dari saya. Oke, makasih Bu Lina. Tadi juga disampaikan oleh Pak Satrio juga, metodenya dipersilakan Bapak Ibu semua, tetapi tidak keluar dari room yang ada, karena itu akan jadi penilaian Bapak Ibu ketika nanti Bapak Ibu mencari metode yang lain, tapi tetap dalam room Zoom kita. Nanti tinggal matikan mic-nya. Silakan yang lain mungkin. Ya. Mohon waktunya Pak Atta. Silakan Bu. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Ya. Ini ya dari MTS 6 Kerinci. Tadi agak terlambat masuk. Jadi masalah informasi untuk tanggal praktek visitasinya tanggal 14 tadi ya. Tanggal 14 yang dimaksud tanggal 14 Senin besok ini atau bulan depan atau gimana Pak? Makasih Pak. Terima kasih Bu. Yang lain. Silakan, yang lain silakan. Ada yang asesor juga mungkin ada yang ditanyakan Pak. MTS 6 itu di mana Bu? Di Tanjung Pau Pak. Oh, Tanjung Pau. Kepalanya masih Ibu Tis ya? Ya, sekarang kepalanya sedang diklat di provinsi. 14 September. Ya, makasih Pak ya. Assalamualaikum. September 2020 Bu. Oke, silakan yang lain sebelum kita close. Oke, saya kira masih adakah? Sudah ya, saya kira itu demikian Bapak Ibu semua meeting kita hari ini. Mudah-mudahan
Ya, Pak Trian. Atau Pak Akta, nanti kita sampaikan juga bahwa tiap-tiap kelompok nanti akan ada anggota ban yang mendampingi. Jadi jangan sampai nanti kalau ada masalah silakan konsultasi ke anggota ban yang mendampingi. Oke. Bapak Ibu semua, ya, saya lupa kasih tahu tadi memang kita ada 10 kelompok. 10 kelompok itu tidak ada mentor di setiap kelompoknya. Anggota PAN kita ada 11. Khusus untuk Pak Ketua PAN nanti bisa keliling ke 10 room yang ada. Jadi 10 kelas itu nanti Pak Ketua bisa memantau ke semua, tetapi setiap kelas itu ada satu anggota PAN yang ikut memantau pelaksanaan diskusi. Dan dalam pelaksanaan diskusi itu Bapak Ibu semua dinilai langsung oleh mentornya itu tersebut. Jadi mudah-mudahan Bapak Ibu seaktif mungkin nanti sampaikan kepada teman-temannya bahwa kita memang menggali betul yang kita di Iya, pangsanya Pak. ya, Pelaksana tanggal 14 itu kan praktek asesor. Nah, ya. belum pelaksanaan penilaian akreditasi. Nah, yang ingin kami tanyakan kapan pelaksanaan itu, Pak? Saya jawab Pak ya. Ya, Sabar lagi, Bu. Oke. Saya jawab Bu. Itu bisa jawab. Satu lagi Pak ya. Hari tanggal 14 itu praktek asesor. Kalau seandainya dalam praktek itu belum kami lengkapi apa tagihan dan pertanyaan itu, bolehkah kami menyiapkan waktu hari hanya apa menyangkut nilai, menambah nilai atau nilai? silakan. Ya, baik. Saya bantu jawab Bu ya. Bisa jawab dong. Baik, Ibu siapa Bu? Ibu Nur Aini. Cahaya Batam ya. Yang mana tahu Pak kalau persiapannya belum matangnya. Ya, baik. Jadi yang pertama tadi bahwa pada hari itu dilaksanakan praktek visitasi belum penilaian. Jelas Bu ya, dan juga yang lain. Kemudian apakah nanti akan mempengaruhi nilai kalau yang disiapkan tidak memenuhi tagihan? Saya jawab, pesta belum usai. Pesta yang sebenarnya asesor datang. Kapan asesor datang? Kami juga jawab Bu. Semua akan indah pada waktunya. Ya, nanti akan diinformasikan. Ya, nanti akan kami informasikan kapan waktunya. Insya Allah akan indah pada waktunya. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa memuaskan Ibu ya. Terima kasih. Terima kasih. Satu lagi Pak, boleh Pak? Boleh. Itu masalah menyangkut dengan siswa. Waktu siswa mengikuti acara ini, apakah siswa memakai pakaian sekolah atau pakaian bebas? Seragam sekolah. Ya, dianjurkan seragam sekolah karena itu menunjukkan identitas sekolah tersebut. Khawatirnya dipanggil anak pang kalau di kota nanti di sekolah. Tapi kalau dia pakai identitas, jelas bahwa ini dari SD 867 Sarkam 2. Saya kurang paham Sarkamnya apa Bu? Sarkam, Saralangun Kembang. Oh, Saralangun Kembang. Langunnya sedang dibakar. Anak buah Pak Tamun yang ini tuh ya? Ah, iya pas. Oh, yang Sarkam Jogja. Hah? Saralangun ya. Di Sarkam 2 ini ada sanak Pak Ketua. Ya, namanya Eva Susanti. Ya,
mungkin itu. Ada lagi yang bertanya, silakan Bu ya. Silakan Bapak Ibu semua. Jelas Pak. Tema 3 Pak. Maksud aku. Mulai Mike. Tema 3. SMA 3 Silakan Pak ya. Ya, oke. Baik. Pak, jadi yang saya tanyakan tadi kan ada 3 orang guru ya. Nah, nanti 3 orang guru ini apakah sifatnya wawancara atau memang mereka sedang proses pembelajaran? Apa gimana? Karena kan nanti kita siapin 3 orang guru ini memang untuk mereka wawancara atau memang pada saat mereka proses pembelajaran gitu. Nah, itu baik Pak Satria, tolong jelaskan. Makasih Bapak Kepala SMA Negeri 3 Kota Jambi. 3 orang guru ini sebenarnya yang kita harapkan nanti adalah masukannya Pak, jadi wawancara mungkin lebih banyak. Jadi kita berharap kalau prakteknya tuh kalau ada video rekaman itu lebih baik. Jadi kan sekarang tidak ada pembelajaran langsung kan. Kita nanti juga tidak memaksakan jangan sekolah nanti gara-gara ini lalu membuat model pembelajaran padahal masih dilarang. Jangan kita ikut. Nanti kita hadirkan guru itu untuk minta masukan dari guru. Karena mungkin ada asesor bikin guru tertentu dia minta informasi dari guru. Seperti itu Pak. Oke Pak. Ya. Pak Ferry ya. Oke. Silakan Bapak Ibu yang ingin ditanyakan lagi, saya kira Pak, nanya lagi buku yang dikirim itu untuk SD sama SMK Pak, yang SMA sudah ada Pak? silakan Mas Ipan atau Pak Satria. Baik, nanti diperkuat oleh teman-teman yang lain bahwa asesor, bahwa IASP itu namanya instrumen akreditasi satuan pendidikan. Jadi semua satuan pendidikan Bapak Ibu. Jadi kalau yang itu dia punya draft tersendiri, khusus untuk SD ada 1 butir sistematik, lebihnya ada SMK dan SLB. Maka di situ direpresentasikan atau terlalu tinggi ya bahasa representasikan, diwakilkan oleh jenjang SD saja. Padahal peruntukannya adalah untuk semua jenjang. Ya Bu ya. Jadi semua sama Bu. Yang berbeda itu adalah untuk SPK, Satuan Pendidikan Kerjasama. Kita tidak ada yang masuk dalam uji coba ini. Satuan Pendidikan Kerjasama Internasional tidak ada. Yang ada adalah sekolah nasional, baik itu sekolah plat merah maupun sekolah yang dikelola oleh masyarakat. Nah itu yang bisa saya jelaskan, mungkin Bapak Ibu atau dapat yang lain bisa membantu di penguatan. Terima kasih. Terima kasih Pak Sekban. Terima kasih Pak. Ya. Mas Satria, Cukup cukup? jelas, ini sudah cukup jelas. Ada lagi? Ada lagi yang ingin dikonsultasikan Bapak Ibu semua, silakan. Cukup ya? Mungkin Pak Yap. nanti yang menginformasikan itu alamat di meeting itu siapa nanti, kita atau asesor ke sekolah? Kita. Makanya kita grup khusus ini ada grup khusus praktek visitasi supaya nanti tidak banyak yang ikut masuk ke dalam grup itu, nanti malah kita plan zoomnya. Makanya memang sengaja kita bentuk grup khusus yang praktek visitasi ini. Nanti zoomnya kita kirim ke grup ini saja, tidak ke grup yang lain khusus untuk sekolah madrasah. Untuk nanti yang asesor tetap dikirim ke grup pelatihan asesor. Nah itu untuk meminimalkan ada yang orang lain yang masuk, sehingga Zoom kita tidak kuat untuk menampung banyak peserta lain. Kira itu. Ada lagi?
Cukup ya? Pak Ketua cukup ya? Oke, terima kasih atas partisipasinya pada Zoom kita hari ini. Mudah-mudahan ada hikmahnya. Mudah-mudahan kita juga terus kesehatan, kesempatan sehingga pada pelaksanaan visit pelatihan resor yang mulai Kamis nanti berjalan dengan lancar hingga akhir, hingga pelaksanaan yang Bapak Ibu sekolah madrasah ikuti nanti. Terima kasih atas kesempatannya, terima kasih atas kehadirannya, karena memang ini kami terus terang agak berat karena memang harus ikut sekolah madrasah yang harus banyak juga membantu kami dalam pelaksanaan ini. Sekiranya demikian, lebih dan kurang saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.